118260080 dari kelompok 35 KKN Daring Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai porifera. Nah, sobat semuanya tahu nggak sih apa itu pengertian dari porifera? Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil atau pori, dan vere yang berarti mempunyai. Jadi, porifera dapat diartikan sebagai hewan yang mempunyai pori. Porifera mempunyai sistem kanal atau saluran air untuk mensirkulasikan air dalam tubuhnya. Selanjutnya, ciri-ciri porifera. Yang pertama, porifera merupakan hewan multiseluler yang berarti memiliki banyak sel. Yang kedua, porifera memiliki ukuran yang beragam. Beberapa jenis porifera memiliki ukuran sebesar butiran beras, sedangkan yang lainnya memiliki tinggi dan diameter hingga 2 meter. Yang ketiga, tubuh porifera umumnya asimetri atau tidak beraturan, yang memiliki bentuk seperti piala atau botol, vas bunga, atau bercabang seperti tumbuhan. Yang keempat, tubuhnya memiliki pori atau lubang-lubang kecil. Lubang masuknya saluran air disebut dengan ostium, sedangkan lubang keluarnya saluran air disebut dengan osculum. Yang kelima, warna tubuh bervariasi. Ada yang berwarna pucat dan ada yang berwarna cerah. Misalnya warna merah, jingga, kuning, atau ungu. Cara hidup porifera. Porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan masuk ke tubuhnya dalam bentuk cairan, sehingga porifera disebut juga sebagai pemakan cairan. Pencernaan pada porifera dilakukan secara intraseluler di dalam koanosit dan amubosit. Habitat porifera. Habitat porifera umumnya di laut, mulai dari tepi pantai hingga laut dengan kedalaman 5 km. Sekitar 150 jenis porifera hidup di air tawar, misalnya Halisiona dari kelas Demospongia. Hidupnya bersifat sesil yang berarti menetap atau menempel pada substrat tertentu. Selanjutnya, reproduksi porifera, yaitu dilakukan secara aseksual maupun secara seksual. Secara aseksual yang pertama yaitu pembentukan kuncup dari dinding tubuhnya ke arah luar. Kuncup yang terbentuk dilepaskan dan akan tumbuh menjadi porifera baru atau dapat pula tetap melekat membentuk suatu koloni. Yang kedua, pembentukan gemula atau plasma benih pada porifera air tawar yang merupakan kumpulan sel-sel di dalam mesenkim yang terbungkus kuat dan tebal. Jika induknya mati, maka gamula akan tumbuh menjadi kuncup dan menjadi porifera baru. Lalu reproduksi seksual, yaitu pembentukan arkeosit yang mengandung sperma dan ovum. Jika terjadi penyatuan sperma dan ovum yang berada di mesoglea, maka akan terbentuk zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi larva bersilia, kemudian berenang meninggalkan induknya dan akan menempel pada suatu dasar dan hidup sebagai individu baru. Tipe saluran air porifera. Sobat-sobat semuanya dapat mengingat lebih mudah dengan singkatan ASKA suka lelucon. Yang pertama, ASKA berarti askon, merupakan tipe saluran air paling sederhana, di mana air masuk melalui ostium menuju ke rongga tubuh dan kemudian keluar melalui osculum. Yang kedua, yaitu suka, berarti sikon, merupakan tipe saluran air yang terdiri dari dua saluran, yaitu inkruen dan radial. Air masuk melalui ostium menuju ke saluran radial, lalu masuk ke rongga tubuh dan keluar melalui osculum. Yang ketiga yaitu lelucon atau tipe leukon yang disebut juga dengan tipe ragon, merupakan tipe saluran air yang paling kompleks. Air masuk melalui ostium menuju rongga-rongga bulat yang saling berhubungan dan dibatasi oleh koanosit, kemudian menuju ke rongga tubuh dan keluar melalui osculum. Selanjutnya klasifikasi porifera. Yang pertama, kelas Calcarea.
Golongan porifera ini mempunyai spikula yang terbuat dari zat kapur. Umumnya hidup di air laut yang dangkal, misalnya Grantia. Yang kedua, ada kelas Hexactinellida. Golongan porifera ini mempunyai spikula yang terbuat dari zat kersik atau silikat. Hidupnya di laut yang dalam, misalnya Peronema. Yang ketiga, kelas Demospongia. Kelas ini mempunyai spikula yang terbuat dari zat kersik dan protein atau spongin. Tubuhnya lunak dan tidak mempunyai skeleton. Hidup di laut yang dangkal dan mempunyai jumlah anggota yang paling banyak, misalnya Euspongia. Yang terakhir adalah peranan porifera, yaitu sebagai hiasan yang ada pada akuarium. Yang kedua, sebagai penggosok ketika mandi ataupun mencuci. Yang ketiga, sebagai campuran bahan industri pada kosmetik. Yang keempat, sebagai tempat perlindungan bagi sumber daya perairan. Dan ini adalah penjelasan fungsi dari setiap bagian tubuh porifera yang dapat sobat lihat pada gambar tersebut. Demikianlah materi porifera yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar sobat semua.